yang seharusnya berjalan sangat lancar jika seandainya pandemi ini tidak terjadi. Yang merespon dengan cepat kenaikan harga minyak dunia tapi tidak merespon saat terjadi penurunan harga yang akan menyebabkan hal ini turun kembali adalah krisis energinya ini yang akan selesai. Jika dia adalah pemimpin negara, maka elektabilitasnya akan segera naik. Tapi mengingat bahwa beliau ini Halo saya Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Harga Pertamax baru saja naik dan semua orang menjadi ribut. Ada netizen seperti terbelah menjadi dua kubu. Ada yang menyalahkan pemerintah tentang hal ini dan ada juga yang membela pemerintah. Saya sebenarnya nggak membela sih, karena yang menyalahkan ini mengatakan bahwa tuh kan harganya naik. Tapi padahal mereka ini pengguna Pertalite kalau kata orang-orang yang membela pemerintah. Tapi memang apa yang dikatakan ini masuk akal juga. Karena jika harga Pertamax dinaikkan, banyak orang-orang yang tadinya menggunakan Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite. Sehingga Pertalite pasti akan mengalami kelangkaan. Dan untuk itu harganya nanti juga pasti akan naik. Dan Opung Luhut Binsar Panjaitan juga secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa sepertinya harga Pertalite akan dinaikkan. Begitu pula dengan tabung gas 3 kg. Dan sinyal-sinyal ini dikatakan akan terjadi di bulan Juli dan bulan September 2022 nanti. Menyikapi hal ini saya coba untuk melihat kartu dan saya kira kita semua sepertinya harus tenang karena nanti sepertinya di tahun ini harga BBM akan diturunkan kembali. Nah, ini adalah penjelasannya. Kita lihat dari kartu yang pertama. The Eight of Swords. Hal yang menimbulkan permasalahan ternyata adalah hal yang akan juga menyelesaikan permasalahan itu tadi. Terkadang dalam menyikapi sebuah permasalahan kita cenderung lari, tidak mengkonfrontasi, bahkan tidak menggunakan permasalahan itu tadi menjadi kuncinya. Padahal sejatinya semua hal ini terjadi karena satu hal yang menimbulkan permasalahan itu adalah kunci dari penyelesaiannya. Di mana penyebab dari kenaikan harga ini adalah krisis energi. Dan nanti yang akan menyebabkan hal ini turun kembali adalah krisis energinya ini yang akan selesai. Krisis energi yang diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina. Ini sepertinya akan mereda di tahun ini. Mungkin belum akan selesai sepenuhnya. Karena perundingan untuk menuju ke perdamaian sepertinya juga akan terjadi di tahun ini. Dan saat itu terjadi, maka terjadi penurunan harga BBM dan juga bahan pokok seperti CPO atau crude palm oil. Dan otomatis juga akan menurunkan harga minyak mentah dunia. Dan ini pasti akan direspon dengan positif. Dan saya pikir jika orang-orang di sini agak pesimis dengan Pertamina, yang merespon dengan cepat kenaikan harga minyak dunia tapi tidak merespon saat terjadi penurunan harga, maka di tahun ini akan ada penurunan harga itu. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Hal yang memperparah yaitu perang Ukraina dan Rusia. Ini sepertinya akan mengalami satu pembicaraan yang serius menuju ke arah perdamaian karena kedua belah pihak ini menyadari bahwa mereka semua adalah bagian dari sebuah bangsa yang besar sekali dan menyadari bahwa mereka ini bersaudara, sehingga sepertinya nanti akan terjadi pembelahan Ukraina, di mana yang setengah akan menjadi Rusia, berbahasa Rusia dan sebagainya, dan setengahnya lagi mungkin akan lebih cenderung ke barat. Kalau bayangannya mungkin akan seperti Korea Utara dan Korea Selatan nantinya. Dan karena itu, sepertinya nanti harga akan diturunkan dan pemerintah akan memberikan subsidi lagi. Mungkin tidak sebanyak biasanya. Dan karena ini, harga bahan bakar minyak di Indonesia ini akan bisa diturunkan. Walaupun mungkin tidak kembali seperti ke angka yang sebelumnya. Tapi saya memiliki keyakinan harga ini pasti akan turun di tahun ini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
Dan saya kira ini sepertinya adalah sebuah hal yang menjadi pola dan frekuensinya lumayan sering terjadi dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah 2 periode ini. Beliau sering sekali akhirnya turun tangan menjadi pahlawan, mengkoreksi sebuah keputusan yang sudah dibuat sebelumnya oleh para punggawanya. Dan dengan seperti ini biasanya jika dia adalah pemimpin negara maka elektabilitasnya akan segera naik. Tapi mengingat bahwa beliau ini sudah menjalani 2 periodenya dan tidak akan maju lagi, maka saya pikir ini memiliki alasan yang berbeda, yaitu untuk menjaga kestabilitasan negara. Dari apa? Nanti kita akan lihat dari kartunya. Tapi katanya bukannya dia ini mau nyalon 3 periode ya, atau 1 periode lagi. Yuk kita akan lihat ke kartu berikutnya. Yang pertama apa yang berusaha untuk diredam dengan membuat pola hero atau pahlawan ini tadi dilakukan, yaitu ingin membungkam para oposan atau oposisi yang sudah mulai membicarakan tentang pemilu di jauh-jauh hari seperti tahun-tahun ini. Seakan mereka tidak peduli bahwa kita masih dalam masa pandemi, di mana pemerintahan 2,5 tahun ini tidak berjalan maksimal karena adanya pandemi yang merajak di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan dengan langkah ini tadi, Presiden Jokowi akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada kepemimpinannya. Sehingga yuk kita fokus dulu untuk menyelesaikan pandemi ini, maju ke depan dan jangan ngobrolin tentang pemilu yang sebenarnya masih lama ini. Ingat, pemilu ini di 2024, ini masih 2022. 2 tahun ini cukup lama jika kita fokus kepada usaha dan upaya yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama 2,5 tahun ke belakang yang timbul karena pandemi. Maka dengan nanti BBM naik terus kemudian diturunkan lagi, trust will be restored, dan ini akan membungkam para oposisi yang berusaha untuk mengobok-ngobok pemerintahan dengan mulai membicarakan tentang pemilu di tahun 2024 nanti di masa kini. Dan saya rasa tentang 3 periode, ini agak menyimpang sedikit ya, saya pikir ini juga adalah sebuah upaya untuk menetralkan banyaknya beberapa pihak oportunis yang berusaha untuk mencari keuntungan dengan mulai berkoalisi jauh-jauh hari dari sekarang. Dan ini mengganggu jalannya kepemerintahan dan pembangunan yang seharusnya berjalan sangat lancar jika seandainya pandemi ini tidak terjadi. Maka percayalah bahwa sebenarnya 3 periode itu tidak akan terjadi. Karena saya pikir ini adalah sebuah strategi, dan jika ada yang berpikir bahwa kok kejam banget harus seperti itu strateginya, maka kita akan tahu bahwa dalam politik tidak ada asap jika tidak ada api. Bukankah dulu juga tidak pernah pemerintahan belum jalan 3 atau 4 tahun, semua orang sudah membicarakan tentang elektabilitas capres di 2 tahun atau 3 tahun mendatang. Apalagi ini ternyata juga dilakukan oleh partai pengusung sang presiden. Dan rasanya tidak ada yang lebih penting dibandingkan suksesi kepemimpinan. Sehingga Indonesia ini selalu diributkan tentang pemilu, tentang memajukan siapa yang dia dukung. Tapi setelah maju, nanti dia bicarakan tentang pemilu lagi. Maka ini adalah sebuah upaya kebangsaan agar kita semua fokus kepada pembangunan, dan ketahuilah bahwa selama ini kita ternyata tidak dalam keadaan yang baik-baik saja dan sedang dihantam pandemi dan efeknya yang luar biasa. Dan saya pikir ini sepertinya tidak hanya langkah politik, tapi sebuah kerja intelijen yang juga luar biasa. Dan ini adalah sebuah strategi kontra intelijen terhadap serangan politik dari oposisi, tapi zaman now, di zaman sekarang ini, dengan cara begini ini tadi. Bagaimana menurut kartu saya ini kebijakan dan juga isu, jika ini di-manage dengan sempurna, maka ternyata akan menimbulkan kestabilitasan negara yang juga akan baik ke depannya. Dan saya pikir di tahun 2022 seperti ini, saya ingat tahun 1991, 92, 93, di zaman kepemerintahan Orde Baru, di mana pemerintah begitu tegas dan keras mengatur informasi yang beredar di dalam masyarakatnya, tapi kestabilitasan ada di sana. Saya masih ingat dolar masih 2.500 rupiah dan tidak ada orang yang berani demo dan membuat kerusuhan di mana-mana. Tapi kemajuan teknologi dengan media sosial yang ada, ini memerlukan sebuah pendekatan baru, di mana cara-cara zaman old dulu ini tidak akan mungkin bisa diterapkan di sini. Jika perang dahulu akan dimulai dengan tembakan peluru, maka perang di masa sekarang ini dimulai dari tembakan isu. Sehingga siapapun yang akan bisa mengelola pendapat dari masyarakat, dialah yang akan jadi pemenangnya. Dan saya pikir menjadi pemimpin negara di zaman sekarang ini dengan kondisi yang seperti kartu The Tower,
di mana kestabilitasan negara harus menjadi agenda utama, tapi ternyata perang di luar pun ini mempengaruhi kestabilitasan negara kita. Krisis energi yang sudah ada sebelum peperangan itu tadi, perang yang membuat ini semua tambah runyam, kedatangan pandemi yang tidak pernah kita duga, dan juga media sosial yang memungkinkan segala isu itu digoreng semau-maunya. Ini bukan satu perkara yang mudah untuk menjalankan negara. Maka membandingkan presiden yang sekarang dengan presiden yang sebelumnya, tentu saja ini seperti membandingkan kalian atau kita dengan orang tua kita yang hidup di zaman yang berbeda. Tapi kita lihat saja akan seperti apa yang akan terjadi nanti. Saya yakin harga BBM pasti akan turun kembali. Dan saya pikir untuk saat ini tidak ada yang lebih baik dari duet Presiden kita Pak Jokowi dan Opung untuk meredam semua krisis dan isu ini dan mengedepankan persatuan bangsa untuk melalui krisis multidimensi yang terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton konten saya baik di YouTube maupun di Facebook. Kalian penasaran apakah kalian bisa dibacakan kartunya? Silahkan hubungi nomor di bawah ini dan kita akan coba lihat apa alternatif yang terbaik untuk masa depan kalian dari permasalahan yang akan bisa diselesaikan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.